Udah ya. Mohon maaf ini kamera saya nggak nyala ya, rusak ya. Halo. Iya oke ya. Saya mulai ya. Eh, eh, ini udah saya bagikan di 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 komunikasi ya materinya karena Mas Aditya buru-buru ya. Saya baru baca juga pagi. Tapi materinya udah saya siapin ya. Judulnya adalah tentang tentang lanjutan materi yang sudah sebelumnya ya, menyangkut positive accounting theory ya, atau teori yang sudah kita kemukakan dari teori-teori sebelumnya ya, terutama teori positivisme dari Agus Kom, kemudian berlanjut menjadi perkembangan ekonomi modern, kemudian berkembang lagi menjadi pemikiran Watt and Zimmerman, kemudian berkembang lagi menjadi teori agensi, teori Jensen dan Mackling ya. Nah, hari ini saya melihat salah satu sudut pandang ya. Ini banyak sudut pandang, tapi yang saya ambil adalah pernyataan yang mengganggu saya selama kuliah dulu ya. Jadi saya bagikan aja gitu. Yaitu judulnya Accounting is a Political Process. Akuntansi sebagai aktivitas politik. Itu judulnya ya. Nah, teman-teman udah saya bagikan di cover depan. Itu panduannya, ada 2 buku sebenarnya. Nanti dicari di Google ya, ada buku berjudul atau artikel ya, dari Watt and Zimmerman ya, Toward a Positive Accounting Theory of the Determinant of Accounting Standard ya. Jadi ini bagaimana pengaruh politik terhadap penyusunan standar akuntansi. Kemudian buku kedua ini sama dengan buku lama juga, buku Wolk dan Tarne ya. Itu accounting, judulnya accounting theory, tapi pendekatannya konseptual ya, konseptual approach, konseptual and institutional approach. Jadi pendekatan konsep dan institusi ya. Kemudian karena ini era digital, maka saya mengambil dari buku lain atau literatur lain, yaitu Sherbock ya, atau Sherbock Manifesto dari Donna Haraway. Ini nama pengarang ya. Itu ada judul depannya Manifesto Donna Haraway. Kemudian buku kedua itu tentang kondisi manusia ya, atau human condition dari buku Hannah Arendt. Jadi setidaknya ada 2 buku bidang akuntansi, kemudian ada 2 buku yang berhubungan dengan sudut pandang akuntansi dari sisi politik dan teknologi ya. Kira-kira itu teman-teman ya. Nah, bagaimana itu diterangin ya dari 4 literatur ini? Tidak mudah ya. Ya, tapi karena Anda sibuk kerja ya, biar saya yang jelasin, nanti silakan kalau ada kesempatan teman-teman mempelajari untuk dicek kembali ya konsep itu ya. Nah, yang pertama ini udah materi yang sudah umum saya sampaikan juga, saya hanya flashback ke belakang ya, yaitu tentang industri 4.0 ya, yaitu industri kekinian yang berbasis kepada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang semua perusahaan itu digitalisasi, termasuk kita hari ini ya, terkena dampaknya yang sangat cepat dan luar biasa. Nah, itu disebut perjalanan peradaban manusia ya kalau kita lihat. Ada 5 ya
5 peradaban ya. Pertama, penemuan mesin dan listrik di era revolusi industri Inggris dan Prancis ya, yang berakibat kepada depresi ekonomi pada tahun 1932 itu ya. Kemudian era kedua, penemuan komputer ya, sekitar tahun 70 sampai tahun 2000-an ya, tahun 90 2000 ya, yang sangat spektakuler ya. Nah, tentu dengan global ditemukanlah namanya hybrid business. Dan yang sudah berjalan sekarang udah bergeser. Kalau kemarin 4.0, sekarang 5.0, dimana semua basis kehidupan kita dikendalikan oleh dunia maya. Hybrid berubah menjadi super speed, kecepatan yang sangat tinggi ya, jadi mobiling. Nah, di situ ada gambar, saya flashback kembali ya, highlight peradaban manusia ya sampai kini ya, mulai 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan 5.0. Nah, itu bisa dibaca di kuliah sebelumnya. Ini kalau Anda mau baca, ada nama bukunya Yuval Harari ya, buku tahun 2014 kalau saya tidak salah. Itu tentang ramalan masa depan manusia di akhir zaman. Nah, kalau kita melihat kata Yuval Harari itu, 2/3 manusia tidak signifikan penghuni dunia nanti satu saat. Hanya sepertiganya yang signifikan. Atau dengan kata lain, 2/3 manusia di dunia ini nggak akan berguna. Hanya sepertiganya yang berguna. Kenapa? Ya karena tidak adaptif dengan teknologi. Nah, itu agak memprihatinkan kalau dikaitkan dengan negara kita ya. Nah, itu perkembangan. Jadi ada sudut pandang. Pertama, nanti akan saya munculkan pemikiran Donna Haraway yang berhubungan dengan ini ya. Pengaruh sosiologi, politik, ekonomi, kebudayaan dan seterusnya berkaitan dengan teknologi. Itu yang salah satu sudut pandang ya. Nah, Donna Haraway dalam bukunya si Brock Manifesto, Cyber Manifesto, itu membagi di halaman berikutnya ya. Manusia itu dibagi dalam 3 perkembangan utama ya, dari gambar pertama tadi. Yaitu pertama, manusia dengan binatang. Kelahiran, perbedaan manusia dengan binatang. Tapi ini jangan dilihat dari agama, nggak ada agama di sini. Ini sekuler ini. Jadi manusia dengan binatang itu ditemukan ketika ada yang namanya evolusi teori Darwin, yaitu tentang sebuah kondisi biologis manusia, mamalia terutama termasuk manusia, mengalami evolusi, dan barang siapa tidak ikut evolusi dia akan punah. Nah, itu yang dipakai oleh Yuval Harari ya, bahwa manusia yang tidak adaptif ya sudah, ya dia akan musnah ya. Seperti jerapah ya. Jerapah itu kenapa lehernya panjang? Kalau menurut Darwin ya karena jerapah itu makanannya tinggi-tinggi, akhirnya lehernya jadi ikut tinggi ya. Jadi adaptif begitu kira-kira. Itu umum saja ya, saya tidak sampaikan teori itu kuliah ini. Kemudian tahap kedua, ada yang ditemukan namanya merubah sistem natural menjadi artifisial. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya hukum-hukum alam itu dirubah menjadi hukum buatan. Itu ketika René Descartes menemukan 2 konsep. Ada beda antara tubuh dengan pikiran. Nah, tubuh dengan pikiran itu disebut distingsi. Distingsi itu perbedaan.
ada mekanika tubuh. Nah, mekanika tubuh ini kalau Anda lihat disebut jaringan saraf. Jaringan saraf yang diatur dari pusat otak. Nah, di belakang otak itu ada yang disebut pineal gland. Nah, itu apa itu pineal gland? Pineal gland itu ya kalau orang beragama pasti menyebutnya semacam roh ya, roh di belakang otak manusia, tapi oleh Descartes menyebutnya sebagai pineal gland ya. Pineal gland itu alat kendali yang menghubungkan respon otak terhadap gerak tubuh. Lalu diubah sistem itu menjadi komputer, maka komputer itu punya namanya prosesor Pentium, PC-nya, memorinya. Nah, otak itu dipindah menjadi alat. Nah, itu dari perkembangan teknologi ya. Lalu ditemukan sistem mesin. Sistem mesin itu meniru hukum alam. Karena di alam ini ada yang disebut hukum ajek. Hukum ajek itu apa? Hukum yang sifatnya tetap tidak berubah. Dia kekal ya. Jadi maka didefinisikan oleh pengetahuan dunia ini abadi dalam waktu. Maka Newton membuat hukum gravitasi, kemudian tokoh matematik lain membuat formula matematika yang akan dimodelkan. Nah, ini berkembang menjadi kecerdasan buatan. Nah, perkembangan ketiga yang hari ini kita bahas adalah ada perubahan dunia-dunia yang tampak, dunia-dunia yang terlihat menjadi dunia tidak terlihat. Visibilium, unvisibilium. Nah, maksudnya gimana itu? Kalau dulu mbah yang kangkung kita itu kalau pergi ke pasar ya harus ketemu barangnya, oh ini saya beli ya, bisa kurang nggak, gitu, tawar begitu. Itu perdagangan masa lalu ya. Tapi kalau sekarang enggak, dia udah tidak ada terhubungan dengan fisik, tapi terhubung dengan mikroelektronik. Nah, itu yang disebut oleh Donna Haraway itu sebagai semua kehidupan manusia udah diambil oleh teknologi, diambil alih. Jadi teknologi mengambil manusia, maka sekarang terbalik. Kalau pengen tahu apapun ada mahanya, sekarang ada maha tahu. Kalau dulu disebut oleh agama-agama sebelum disekuler kan, ya yang maha tahu itu Tuhan. Tapi kalau sekarang enggak, kata Donna Haraway, yang mau tahu itu Google. Jadi Anda mau bikin apa aja ada di Google, mau bikin bom, mau bikin yang baik sampai buruk ada semua, tinggal pilihan hidup. Itu dampak ya yang kita rasakan sampai hari ini. Jadi saya buat kesimpulan di bawah ya, di samping semua diambil teknologi, saya sebut di situ kuasa pengetahuan ya. Jadi knowledge is the power. Jadi apa namanya? Pengetahuan itu memiliki kekuasaan. Maksudnya bagaimana itu? Pikiran menyetir fisik tindakan. Jadi pikiran kita menyetir fisik tindakan. Nah, itu diambil oleh teknologi. Diambil. Jadi tindakan kita itu udah terprogram di dalam teknologi apapun ya. Ya, mulai kita lahir sampai kita mati semua diambil alih oleh teknologi. Misalkan pengen ngecek orang ini masih mati atau hidup, dibuat teknologi yang namanya apa itu, kalau di rumah sakit itu ada semacam garis begitu, kalau dia bergelombang berarti orangnya masih hidup, kalau udah nggak ada gelombangnya lurus mati orangnya. Itu dari ambil teori cahaya Einstein ya, dibikin aplikasi teknologi. Mau tahu suhu tubuh juga ada alatnya ya. Semua hal diambil alih oleh teknologi. Jadi pikiran menyetir fisik tindakan. Pikiran itu dipindah menjadi teknologi yang berbasis
mengendalikan manusia. Nah ini kalau mau saya nggak cantumkan satu buku lagi sebenarnya, tapi cukup saya jelasin aja. Kalau kita mengambil konsep Michel Foucault itu mengatakan bahwa ada yang disebut arkeologi pengetahuan. Arkeologi pengetahuan itu bahwa seluruh tubuh kita udah terprogram dalam teknologi informasi. Maka tubuh kita udah didefinisikan oleh ilmu. Kalau dulu ada orang kena malaria dibilang kutuk Tuhan ya, ada orang kena diabetes ya, atau ada orang kena penyakit gula ya, dikatakan ini kamu banyak dosa makanya kamu jadi begini. Sekarang enggak, udah dijawab pakai teknologi. Jadi pengetahuan menjadi kekuasaan yang memasukkan manusia dalam sebuah sistem organ-organ itu bagian-bagian. Nah, halaman selanjutnya. Lalu bagaimana dampak itu tadi? Nah, di sini saya ambil di gambar satu-satu. Jadi ini pengantar awal buku Wolk dan Tarne Accounting Theory itu ya. Dia menyebutkan begini. Kalau mau nyusun standar akuntansi itu ada dua hal yang berpengaruh accounting teori itu. Satu, faktor politik. Dua, faktor ekonomi. Nah, kalau Anda lihat ya, yang paling kanan ya economic condition, kemudian ada panah putus-putus political factor, kemudian yang economic condition itu panah sambung titik-titik membuat accounting theory. Nah, tiga faktor itu accounting theory itu akan mempengaruhi kebijakan akuntansi. Anda lihat gambarnya ya. Maka kebijakan akuntansi atau accounting policy itu ditentukan oleh tiga faktor. Faktor pertama accounting theory, faktor kedua economic condition, faktor ketiga political factor. Kemudian muncul menjadi accounting praktek akuntansi. Kemudian yang paling bawah muncul pengguna data dan pengguna laporan, user of accounting and report. Nah, yang garisnya tebal itu disebut mind flow. Mind flow itu peran utama ya, garis utama. Nah, yang putus-putus disebut secondary flow, garis kedua ya. Nah, garis kedua itu ada panah titik-titik, di situ audit function, fungsi audit. Nah, fungsi audit itu apa? Di situ ditulis compliant of practice with accounting role and control function. Jadi tujuannya adalah untuk pengendalian dan ketaatan ya tentang aturan akuntansi. Lalu muncul itu. Nah, itulah praktek munculnya kebijakan akuntansi. Nah, satu bagian yang paling penting yang kita bahas hari ini adalah dua angle itu, tapi penekanannya lebih banyak ke political dan economic condition. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Satu faktor politik, dua faktor ekonomi. Nah, kita lihat di bawah ya. Di bawah keterangan itu saya sengaja screenshot ya dari berbagai macam sumber. Ada yang disebut dengan FASB ya. FASB standar ya. FASB itu yang punya otoritas untuk menyusun standar akuntansi. Kemudian yang kedua, ada konstitusi yang ikut terlibat menyusun standar akuntansi itu. Nah, coba Anda lihat di bawah konstitusi itu yang mengganggu ya. Supaya Anda tahu ya. Ada organisasi yang sponsori. Jadi kalau mau bikin standar akuntansi, standar apapun, itu ada yang sponsori. Nah, pertanyaan siapa yang sponsori? Kalau kata teman saya itu, tidak ada makan gratis.
Artinya apa? Tidak mungkin orang mau berkorban kalau tidak mengharapkan imbalan. Orang Jawa menyebut jer basuki membawa bea. Artinya apa itu kira-kira? Ini ada orang Jawa ini di sini. Mbak Mbak siapa? Mbak Mbak Risma apa itu ya? Ada orang Jawa ya, jer basuki membawa bea. Anda tahu itu, Mas? Mas Adit pasti tahu itu. Jer basuki membawa bea itu artinya ya kalau mau sesuatu ya tanam sesuatu. Nah, saya ambil contoh, makanya di Indonesia itu karena ada eh, kebudayaan negara kita itu kan ada dua, ada kebudayaan individualisme, ada kolektivitisme. Nah, kita itu menurut penelitian kebudayaan yang dibuat oleh Hofstede, Great Hofstede namanya, nama orangnya, kita itu tipe orang timur itu budayanya budaya kolektif, bukan budaya individualisme. Maka ada yang disebut apa kalau ikatan kolektif itu, yaitu berpengaruh terhadap repotnya pengatasan korupsi. Korupsi itu kenapa sulit dicegah di negara kita? Ya karena kita budaya kolektif. Budaya kolektif itu salah satunya adalah budaya kebersamaan. Kebersamaan itu ada sebuah ikatan. Ikatannya yang paling sulit dikendalikan adalah utang budi. Orang kalau udah utang budi susah. Makanya Pak Harto itu nggak bisa diproses hukumnya karena orang yang dekat dia utang budi semua, kan nggak enak. Nah, itu namanya sponsor ya. Makanya kalau korupsi itu ya dibagi-bagi. Yang ketangkap itu kalau nggak bagi-bagi atau kurang bagiannya. Kalau cukup bagian emang nggak, Mas. Kira-kira begitu ya. Tapi ya nggak usah dipikirin lah, kita nggak ngomong itu. Jadi ada institusi yang disebut yang memberikan sponsor, terutama terhadap pendanaan lembaga PASBI. Nah, kalau begitu berarti apa artinya? Seluruh standar bidang ekonomi ditentukan oleh pesan sponsor itu tadi. Pesan sponsor itu tidak selalu pengusaha, karena ada proses penyusunan draft ya yang disebut dengan ex post draft ya. Ex post draft standar itu sebelum standar itu di launching, maka ada yang disebut ex post draft. Tetapi itu ada ideologi yang bermain, kemudian ada sponsor, ada pihak pendanaan yang ikut bermain di dalamnya. Nah, nanti kita lihat jawaban Hannah Arendt terhadap fenomena ini ya. Bagaimana jawabannya terhadap kemungkinan adanya sponsor terhadap lembaga politik dan lembaga ekonomi. Nah, karena ada dua perdebatan yang cukup panjang di dalam sejarah peradaban ekonomi, yaitu antara sosialisme dan kapitalisme. Sosialisme itu dikembangkan oleh Friedrich Hayek dan kawan-kawan yang menginginkan ekonomi utopia. Ekonomi utopia itu apa? Ekonomi orang sama rata, sama rasa, sama pendapatan. Ya, enggak seluruhnya sama, tapi mirip Korea itu. Jadi orang harus diatur supaya tidak terjadi gap antara orang kaya dengan orang miskin. Itu kelompok grup Hayek dan kawan-kawan yang berkembang menjadi ideologi Marxisme sosialis ya, sosialis utopia. Nah, yang kedua kapitalisme, maka saya gambarkan di situ ya, struktur kapitalisme itu adalah cara perusahaan memperoleh keuntungan bisnis dari aktivitas produksi dan reproduksi. Nah, kalau kita lihat gambar paling bawah itu antara proletar dan kaum berjuis. Yang proletar itu pegawai, kuli, budak, mesin, itu mengganti karyawan dan pegawai. Kemudian yang sebelah kedua adalah kaum CEO
Lalu ketiga itu perangkat negara, terutama pertahanan, keamanan, ekonomi, dan militer. Basis ketiga dari bawah. Basis keempat, pembenaran legitimasi agama-agama. Kemudian yang paling atas tentu saja adalah kaum berjuis, orang kaya. Jadi ekonomi itu diatur oleh uang yang paling pokok. Maka kita menduga dari struktur kapitalisme ini motif utama daripada kebijakan akuntansi pasti berbasis sponsor yang disebut dengan kekayaan. Maka kalau kita melihat buku yang dibuat Max Weber tentang Spirit of Capitalism, jelas itu bahwa tujuan ilmu ekonomi dan bisnis itu satu, mencari kekekalan laba yang tak berkesudahan. Nah, itu tujuannya. Lalu lembaga-lembaga sponsor ini pasti terlibat dalam ideologi ekonomi. Maka itu kalau kita lihat standar akuntansi syariah itu sulit jalan ya karena mungkin sponsornya kurang banyak. Ya itu akibatnya begitu. Memang dunia ini adalah pertarungan kekuasaan. Itulah kata Hannah Arendt ya, nanti kita lihat ya. Kekuasaan antara menguasai dan dikuasai. Salah satu poros ekonomi. Oke, halaman berikut ya. Di halaman berikutnya ada saya bikin peta tentang ideologi ekonomi. Ideologi ekonomi di situ ada dua ya. Ada yang disebut aliran kiri, ada aliran kanan, Mas. Aliran kiri ya ini benar sesuai ketika Anda menghadap komputer ya, aliran kiri yang memang sebelah kiri, Mas. Kalau aliran kanan, aliran kanan. Aliran kiri itu menginginkan kesamaan kepemilikan publik. Equality public ownership disebut. Lalu mereka disebut ideologi kiri. Sosialis ya. Jadi pusatnya di tengah, ideologi kiri. Nah, yang paling kiri lagi namanya ekstrim kiri. Komunis ya. Komunis. Kemudian yang aliran kanan ada yang namanya konservatisme. Tapi kalau ekstrim kanan namanya fasisme. Fasisme itu ya bisa akibatnya monopoli, oligopoli, kartel dan seterusnya itu. Maka negara yang harusnya maju tidak ada yang namanya subsidi negara, perusahaan negara nggak boleh berbisnis. Negara berbisnis itu ideologi kiri. Jadi Indonesia itu campuran antara liberalisme dan sosialisme. Yang di pusat itu disebut kebebasan, liberty. Jadi ada sosialisme, ada konservatisme. Nah, yang sayap kanan inequality ownership private. Ekonomi itu hanya dikuasai oleh beberapa orang. Kalau kita melihat penelitian Thomas Piketty, ya memang itu terjadi. Bahwa aset negara, aset sebuah masyarakat itu dikuasai oleh pemilik modal. Jadi cenderung ekstrim kanan. Ada monopoli kekuasaan ekonomi. Nah, ideologi ini yang bergerak akhirnya menguasai sponsor penyusunan standar akuntansi. Yaitu apa? Liberalisme. Sayap kanan. Kalau liberalisme sayap kiri itu sosialisme. Ini Anda pelajari aja.
nanti aliran masa ekonomi ya, apakah liberalisme, apakah sosialisme, apa sosialisme kanan atau saya ideologi kiri ya. Jadi itu hanya penyebutan nama aja. Nah ini yang membentuk apa yang dikatakan oleh buku teori akuntansi di atas yang udah saya sampaikan tadi, dari Wolk dan Tarne tadi. Wolk dan Tarne itu pasti disponsori oleh kebebasan kapitalisme yang berkembang menjadi ada 3 istilah oleh 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 John Locke itu, life, liberty, dan property. Property itu apa sih? Perusahaan itu menciptakan properti. Maksudnya bagaimana itu terang dari gambar ini? Ada private ya. Private itu kepemilikan pribadi. Jadi kalau laba kita naik dari 5 juta menjadi 50 juta, itu apa artinya? Ada kenaikan hak milik. Jadi laba itu apa? Laba itu adalah peningkatan hak milik. Nah itu artinya ya. Nah itu yang disebut dengan ideologi bisnis. Jadi jelas sponsor jelas ini. Udah ketahuan ini dari ideologi ekonomi ini. Nah inilah yang disebut dengan yang mempengaruhi penyusunan kebijakan akuntansi. Pertama, ideologi ekonomi. Yang kedua, faktor politik. Makanya di negara-negara Eropa dan Amerika ada partai Demokrat, ada partai Republik, ada partai Clinton perempuan itu, ada partai Donald Trump. Kalau Donald Trump itu jelas dia kebebasan sayap kanan. Maka Donald Trump gak mau bayar pajak. Ngapain bayar pajak? Karena dia orang kaya. Trump itu gak mau dia bayar pajak. Ya karena dia punya prinsip dari pemikiran John Locke. John Locke dan Robert Nozick ya. Robert Nozick dan John Locke itu mengatakan bahwa apa hak negara memotong pajak dari seorang warga negara yang berusaha dengan jujur, berprestasi, tidak melanggar etik. Kemudian apa dasarnya dia menyerahkan haknya itu? Wah itu Donald Trump. Kalau Obama, wah itu cenderung ada ideologi kirinya sedikit. Karena dia memberikan asuransi ke seluruh warga negaranya. Jadi ketika BPJS kita itu kan ada itu, walaupun saya nggak tahu itu perkembangannya gimana. BPJS itu loh proteksi sosial oleh negara terhadap masyarakat. Tapi saya agak prihatin juga ya, kok warga negara masih iuran juga. Padahal harusnya dana BPJS itu kan diambil dari bayaran pajak kita. Ya tapi memang negara kalau Anda lihat tax ratio-nya tinggal 7,90%. Di tax amnesty pun tinggal 10,27%. Jadi pajak kita memang negara ini udah mau bangkrut karena pajaknya udah nggak ada. Maka Januari 2022 nanti ada tax amnesty jilid 2 ya. Itu karena negara udah nggak punya duit. Krisis ya. Anda baca aja di koran. DPR udah menyetujui tax amnesty jilid 2. Nanti mungkin ada jilid 3 dan seterusnya, mungkin sampai jilid 5. Nggak perlu kesudahan tax amnesty. Nah itu karena ada ideologi sebuah sistem. Kalau kita lihat dari struktur atas tadi jelas. Uang mengatur struktur sosial. Pemerintah juga diatur oleh uang. Maka kalau kita lihat di dolar itu, dolar Amerika ya, in God we trust. Jadi kekuasaan ilahi itu dipindahkan kepada uang karena dia sebagai leader, pemimpin ya. Ya itulah kondisi yang terjadi saat ini, ditunjang oleh teknologi.
Kira-kira seperti itu. Lanjut. Maka apa basis sponsor penyusunan kebijakan akuntansi kalau Anda lihat? Dengan meminjam dialektika dialektika material itu artinya hubungan Anda, Mas Adi, Mbak Junita, Mbak Vivi, Mbak Arda, Mbak Risma, Mbak Risna, ini hubungannya lah dialektika material. Maksudnya gimana itu diterangin ya? Ya, manusia itu berjumpa dengan benda-benda material, itu maksudnya. Jadi kalau saya itu hari ini saya berjumpa dengan apa aja? Ya, satu berjumpa dengan bantal. Nah, harga bantal saya berapa? Dihitung. Kemudian bangun lagi, berhubungan dengan Pepsodent, berhubungan dengan odol. Itu semua benda-benda material ekonomi. Kemudian keluar rumah, ya saya pakai sendal. Sendal itu benda ekonomi. Harga sendal juga macam-macam. Kemudian saya mau pergi ke mall. Nah, ke mall itu saya pakai apa? Bisa bawa motor sendiri, bisa bawa ikut Grab, bisa bawa Mercy, bisa juga bawa helikopter. Kayak di Pondok Indah Mall itu kan ada daratan helipad. Nah, itu tergantung kemampuan ekonomi saya. Gaya hidup saya tergantung encounter, perjumpaan saya dengan benda-benda material. Itu maksudnya dialektik material, itu paham ya? Jadi kalau misalkan Mbak Pipi dan Mas Aditya ini orang kaya, tentu cara dia makan pun berbeda. Kalau saya mungkin ya masuk warung mbaknya, tanya, ini saya makan anu aja, tempe sama tahu aja. Soalnya kalau saya makan ayam duitnya kurang. Cara saya makan pun ditentukan oleh dialektik material. Itu maksudnya, paham ya? Nah, kecenderungan manusia sebagai homo economicus itu disebut basisnya all activity of human, saya kasih tanda merah, basisnya adalah ekonomi. Semua. Karena itu ada yang disebut superstruktur. Dasar superstruktur itu baik institusi hukum, akuntansi, budaya, masyarakat, pola kekuasaan dan seterusnya, itu ditentukan oleh relasi ekonomi. Nah, kalau begitu kita udah terang benderang ya. Jadi jangan kita menuduh sekarang. Kita ada fakta dari teori-teori ini bahwa menjelaskan struktur kebijakan akuntansi itu disponsori oleh basis ekonomi. Basis ekonomi itu berupa ideologi. Ideologinya lah benda-benda material, encounter perjumpaan manusia. Dan alat yang paling mudah untuk menemukan benda-benda material adalah uang. Karena dia alat yang paling liquid. Maka uang menjadi basis superstruktur seluruh sistem ideologi, cara berkesenian, cara berolahraga, cara makan, bahkan cara kita manusia dimakamkan, itu cenderung kemampuan ekonomi seseorang. Bahkan pembenaran agama juga akan muncul di situ menurut Marxisme. Orang kaya akan dikatakan, wah kamu hebat ya, diridhoi oleh Gusti Allah, wah kamu kaya. Tapi kalau orang miskin, orang beragama ngomong, udah sabar kamu, ini ujian dari Allah, ntar juga masuk surga. Orang miskin, orang teraniaya, budak, itu dijanjikan keselamatan. Jadi juga dipelintir agama itu tuh kepentingan suprastruktur ekonomi. Dia tidak murni, tidak otentik. Kira-kira begitu. Nah, disebut kelas kesadaran manusia. Maka coba Anda lihat ya, ada dikotomi negara berkembang, negara maju, negara G7, negara G20. Nah, kita masuk negara mana?
itu sebenarnya mengindikasikan basis struktur penyusunan ekonomi termasuk standar akuntansi. Kira-kira seperti itu. Jadi sampai sini sudah nyambung ya? Nyambung ya? Silakan kalau ada ditanya sebelum saya masuk materi kedua. Tadi kita mencari ya topik kuliah pertama lebih kurang 35 menit itu memberikan penjelasan episteme tentang terjadinya proses penyusunan kebijakan akuntansi yang disponsori oleh semangat kapitalisme dan didasari rasionalisme. Itu intinya. Tapi teorinya kan ada. Nah, inilah cara Anda berpikir S2 ya. Kalau S1 itu ngapal ke, kalau S2 itu enggak. Membikin konsep. Ada sebuah fenomena kita terangin pakai konsep berpikir. Ya, enggak hebat sih. Orang saya cuma membunyikan ulang pemikiran orang ini. Itu kan tugas saya. Enggak ada hebatnya kok. Nah, silakan teman-teman kalau yang tanya sebelum saya masuk ke kuliah sub pemahaman kedua. Sub pemahaman pertama adalah sebuah sudut pandang perkembangan peradaban manusia. Ada dua perperangan ideologi, ideologi kiri dan ideologi kanan, sosialisme dan kapitalisme yang sudah jadi almarhum. Maka ada buku yang disebut The End of Ideology ya, karangan Francis Fukuyama dan Daniel Bell. Itu mengatakan bahwa sejarah manusia udah selesai. Kapitalisme lah yang memenangkan seluruh peradaban manusia. China itu sekalipun dia sosialis, tapi seluruh sistem perdagangannya adalah kapitalis ya. Jadi maka Daniel Bell dan Francis Fukuyama menulis The End of History, satunya menulis The End of Ideology. Jadi ideologi udah selesai. Tapi untuk menjelaskan itu ya kita harus menggunakan teori. Teorinya yang pertama adalah basis struktur kesadaran ekonomi kapitalisme, di mana seluruh institusi kelembagaan diatur memakai motif pencarian keuntungan tanpa akhir. Artinya akumulasi kapital. Nah, yang kedua jawabannya adalah seluruh struktur ekonomi dan basisnya itu memiliki motif yang disebut profit. Nah, kira-kira itu kuliah materi pertama. Silakan kalau yang ditanya sebelum saya lanjutkan. Silakan. Yang tanya minggu lalu ada satu orang, siapa itu? Yang santai mukanya itu, Mas Aditya, saya lupa itu siapa, Mas. Ah, ini Riza. Ya. Aduh. Biasanya itu yang nanya unik-unik ya. Ini mohon maaf kamera saya rusak ya, kebentur. Oh iya, kurang stabil ya. Atau siapa itu, Mbak Pipi ya? Ada yang nanya nggak Mbak Pipi? Halo Mbak Pipi. Atau siapa itu yang serius itu? Risna apa Risma ya? Saya lupa ya. Ada satu yang ganteng itu siapa? Ardana atau siapa? Arda atau siapa sih? Satu aja Mas. Yang di yang di iya yang enggak, yang di daerah Blok M. Yang ganteng tuh siapa? Yang muka-muka mirip mirip Thomas Georgi itu. Ada yang ganteng satu orang itu siapa itu? Oh iya. Ada yang ganteng satu orang itu. Nah, itu ganteng itu. Muka muka tanpa dosa. Jadi nggak ada beban hidup ya. Kita perlu belajar itu. Ya, ada yang ditanya itu. Ada satu orang yang kuliah selalu pakai kaos dia. Nggak pernah resmi. Oh ya, pokoknya ada satu orang lah. Baik teman-teman, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Di halaman berikut ya. Halaman berikut, nanti kalau yang ditanya silakan. Halaman berikut itu tentang model akuntansi yang udah kita
kita sampaikan ya. Nah, sekarang di gambar ini udah terlihat ya. Ini ada saya bikin gambar ya, gambar tentang ideologi yang masuk diseludupkan dalam praktek-praktek akuntansi. Misalkan KOSO, kemudian SPAP, SAK, IFRS, ESP, itu cuma copy paste dari luar negeri. Intinya itu aja, copy paste Indonesia. Alasannya tahu nggak? Alasannya apa? Alasannya negara maju, negara yang wajib melakukan konvergensi. Ya kita ikut konvergensi aja. Maka seluruh standar akuntansi yang ada prakteknya itu digambarkan, dikaitkan dengan struktur seperti ini yang disebut dengan alasan konvergensi. Konvergensi itu apa ya? Ya penyatuan atas dasar yang disebut terutama IFRS. IFRS itu International Financial Standard Reporting Standard. Jadi jelas di sini ada politik identitas ekonomi. Nah, karena itulah maka accounting is a political process nampak terlihat sekali di sini bahwa seluruh proses akuntansi dan audit dan bersama seluk-beluknya itu ditentukan oleh ideologi. Nah, Indonesia karena Pak SBY tanda tangan tahun 2008 atau 2012 saya lupa, salah satu kesepakatannya adalah keterbukaan informasi keuangan dan transparansi. Maka Indonesia harus ikut dalam konteks konvergensi. Maka ada dulu yang disebut dengan akuntansi internasional. Akuntansi internasional itu apa? Ya menyatukan seluruh akuntansi sehingga keseragaman. Rigid ya. Rigid prinsipal. Rigid itu bahwa dimanapun laporan keuangan itu harus harmoni. Alasannya harmonisasi. Nah, di paling atas saya tulis di situ, coba kita lihat ya. Aset itu punya siapa? Saya bikin tanda sama dengan ya. Aset itu adalah punya orang yang pemilik. Jadi kalau ada harta perusahaan itu punya pemilik. Utang punya siapa? Ya punya pemilik modal juga. Pendapatan itu milik siapa? Ya milik pemilik modal. Beban itu bagaimana? Boleh dikeluarkan atas persetujuan pemilik. Laba itu punya siapa? Punya pemilik. Pemilik itu disebut kapital. Nah, itulah kapitalisme. Paham ya? Ini sangat mudah dipahami. Jadi proses akuntansi dalam segala teks dan konteks itu pasti dia basisnya adalah kapitalisme. Paham ya? Halaman berikut. Nah, sekarang saya terangin ya. Kalau ditanya ideologinya sudah, prinsipnya sudah. Kalau ditanya ke pemikiran Hannah Arendt bagaimana itu? Diterangin. Hannah Arendt ya. Hannah Arendt menyebut ada yang disebut kondisi manusia, human condition. Menurut Hannah Arendt ya, ada dua aktivitas manusia. Vita activia dan vita contemplatia. Nah, itu apa itu? Aktivitas manusia itu ada dua. Wilayah privat dan wilayah publik. Pertama itu labor, kedua work, ketiga action, tindakan. Labor itu disebut animal laboran.
Jadi begini penjelasannya ya, supaya mudah dipahami nih. Ini kalau diterangin lama ya. Manusia itu ada yang disebut manusia biologis. Manusia biologis itu ya kalau kita lapar ya cari makan, itu animal laboran aja. Kalau kita ngantuk ya tidur. Itu kerja kerja yang tidak harus diatur, tapi memang mekanisme tubuh. Kemudian yang kedua, work. Work itu menciptakan alat. Ini teknologi muncul di sini. Homo faber disebut. Homo faber itu disebut kerja. Kerja itu ada tujuannya. Tujuannya menciptakan alat. Contohnya apa? Kalau saya kehujanan, bagaimana supaya hujan itu nggak masuk ke badan saya? Ya udah saya bikin jaket. Kalau bawa motor, kalau nanti saya jatuh supaya nggak apa-apa, ya dibuatlah helm. Itu kerja manusia kedua, menciptakan alat-alat, disebut homo faber. Nah itu ada penjelasannya ya. Homo faber itu misalkan building, law, institution, artefak ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan teknis, sifatnya kepada kegunaan dan tujuan barang itu, benda itu. Nah akuntansi itu bergerak dari work ke action, itu problemnya. Maksudnya gimana itu terang? Work, kerja, action, tindakan. Nah nanti ada keterangan di halaman berikutnya. Kalau pita kontemplativa itu hakikat manusia yang paling luhur. Pertama dia berpikir, kedua dia willing, hasrat, ketiga dia memutuskan, judgment ya. Nah penguasaan itu terjadi yang namanya apa? Monopoli kekuasaan dari ideologi tadi. Nah halaman berikutnya, kenapa disebut laporan keuangan publik? Saya sebut ya di halaman berikutnya. Saya pakai Hannah Arendt jawabannya. Kenapa laporan keuangan itu disebut laporan keuangan publik? Baik yang laporan non go public maupun tidak non go public, semua dia harus pertanggungjawaban publik. Artinya laporan keuangan itu pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Tadi di gambar utama paling depan ada diterangin kepada user, pada pemakai. Nah kepada pemakai itu disebut tindakan publik. Tindakan publik itu apa? Menurut Hannah Arendt adalah aktivitas manusia tertinggi itu ketika dia ada di ruang publik. Nah yang nomor 2, bertindak pasti berpikir. Jadi kalau kita bertindak sesuatu itu ya kita pasti berpikir. Kalau nggak dipikir tindakan itu ya namanya kacau. Maka teknik berpikir itu diambil oleh standar akuntansi. Yang nomor 3, tindakan itu adalah me and myself. Jadi tindakan itu adalah dialog antara aku dengan diriku sendiri. Nah ini menghasilkan kompetensi. Maka ada sertifikasi akuntansi, sertifikat internal audit, ada sertifikat beripat pajak. Itu kenapa? Me and myself. Jadi tindakan Anda itu harus memiliki kompetensi, keterukuran. Nah itu oleh Hannah Arendt disebut me and myself. Tindakanku itu harus dicek dengan diriku, dipikir dengan diriku. Contoh gampangnya, kalau dalam yang mudah ya, ini contohnya. Saya ingin makan. Sudah pengen makan aja. Tapi waktu saya makan, itu kan keputusan makan itu, tindakan saya makan itu ada pada diri saya. Wah, mau makan tempe sama ikan teri aja deh. Lalu tapi pas saya mau pesan itu,
Wah, bosan udah seminggu ikan teri sama tempe. Hari ini makan ayam deh. Lalu saya pikir lagi, kalau makan ayam duit saya kurang. Nah, itu namanya pertimbangan. Pertimbanganku dan diriku. Nah, itu yang lemah di kita. Di Indonesia budaya itu lemah. Aku dan diriku. Nah, itu tindakan itu harus memiliki kompetensi, kemampuan, itu harus diukur. Kemudian yang nomor 4, dialog dengan diri sendiri membuat tidak tergesa-gesa. Jadi tidak boleh buru-buru, maka butuh pengalaman. Butuh reputasi. Maka ada disebut kantor akuntan Big Four, non Big Four, ada kantor akuntan BOD yang middle, ada kantor akuntan kecil, ada perusahaan kecil, ada UMKM, ada perusahaan besar, ada go public, ada perusahaan multinasional. Itu dalam seluruh hal, dialog kemampuan itu tadi di ruang publik tidak boleh tergesa-gesa. Maka ada panduan. Panduan itu bagaimana ya? Kalau kita disebut orang baik, agama sudah memberikan kategori. Misalkan apa? Cara Anda berpakaian, cara Anda berpenampilan, cara Anda menghormati orang lain, cara Anda hidup. Itu udah diatur oleh kodifikasi agama. Itulah yang disebut baik. Baik itu begitu. Nah, bidang ekonomi juga diambil. Dia punya kategori baik menurut ekonomi. Maka selalu ada revisi standar supaya disebut baik. Jadi nggak boleh buru-buru. Buru-buru itu akhirnya ya tidak dipikir dulu. Kemampuan diri ya, me and myself, bertindak itu dipikir dulu. Dan aktivitas manusia itu tertinggi adalah tindakan. Kalau hanya mikir doang nggak bisa. Orang nunggu tindakannya, the realnya. Hidup itu harus realistis. Maka nomor 5 disebut tindakan itu adalah eksistensial. Nah, kalau kita baca-baca, ada sejarah manusia itu dilihat dari jejak tangannya. Jejak tangan itu disebut jejak karya. Jejak tangan itu berkembang menjadi namanya fungsi tangan. Tangan itu dirubah menjadi fungsi produksi. Nah, maka tangan itu diganti oleh mesin, namanya menjadi manufaktur dari manus. Maka nomor 6 ini nomor paling penting. Ini buat kita semua. Tindakan akan menjawab siapakah kamu itu. Jadi kita nggak bisa nilai si A, si B itu jelek, nggak bisa. Yang kita nilai hasil kerja tindakannya apa. Oh, ternyata pencoleng. Oh, ternyata orang-orang elit di DPR di mana itu penampilannya aja bagus, tapi kok nyolong ya. Jadi orang nilai dari tindakan. Ya kalau mau menghukum pikiran orang ya mungkin satu hari bisa 50 juta orang masuk penjara. Pikiran kan nggak bisa dinilai karena pikiran itu masih potensi. Dia aktus saja, belum ada tindakannya. Menilai orang adalah tindakan, laba itu adalah tindakan. Ya. IPK Anda 4,00 cum laude itu karena tindakan Anda. Anda lulus tepat waktu itu karena tindakan Anda. Jadi orang dilihat dari keluhurannya, bisa dinilai tidak baik benarnya orang itu apa yang dia lakukan. Nah itu ya, saya rasa ini mengenakan umat manusia ya. Manusia yang menguasai tindakannya itulah disebut orang bertanggung jawab. Orang Jawa bilang alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti. Tapi itu jangan diartikan orang Jawa lelet, orang Jawa itu ya lemot. Bukan, itu tafsir yang negatif. Tapi tafsir positifnya, alon-alon waton kelakon itu pikir dulu baru berbuat. Maka ada dalam ilmu manajemen disebut planning, controlling, activating, evaluating, dan seterusnya. PDCA itu artinya alon-alon waton kelakon itu pikir dulu mapan baru bertindak. Itulah disebut manusia bertanggung jawab.
Jangan buru-buru, pikir dulu. Nah, itu maksudnya. Nah, nomor halaman berikutnya ya. Ini dari Hannah Arendt yang paling penting menurut saya. Bagaimana kalau tindakan itu ternyata menyimpang ya. Menyimpang itu menyimpang standar, menyimpang norma, menyimpang peraturan ya. Atau perusahaan ya sedang beroperasi, kemudian targetnya nggak tercapai. Jadi tindakan di ruang publik, ini tindakan di ruang publik, action ya. Tindakan di ruang publik itu kadang-kadang sulit diprediksi. Maka solusinya adalah janji komitmen. Jadi karena dia sulit diprediksi, maka kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Masa depan itu nggak ada yang tahu. Dia cuma bisa diprediksi. Maka supaya kita bisa percaya perusahaan itu, kita bisa percaya orang lain, salah satu syaratnya karena masa depan tidak bisa diprediksi, itu adalah janji dan komitmen. Maka kalau kita lihat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, itu pasti ada yang disebut dengan anggaran tahun depan. Apa anggarannya? Itu sebenarnya komitmen, memprediksi masa depan. Yang kedua, tindakan manusia itu tidak bisa diulang, itu problemnya. Jadi kalau Anda misuh orang, misuh itu apa ya, kata Jawanya misuh itu marahin orang ya. Hei anjing lo, babi lo. Wah, itu udah tindakan Anda di jalan raya, namanya gejala publik. Itu nggak bisa diulang loh. Kalau Anda ngomong dasar lo, goblok lo, ya udah itu tindakan nggak bisa diulang, udah diomongin kok. Apalagi sekarang ada kamera, ada CCTV. Repot. Tindakan manusia tidak bisa diulang. Dia nggak bisa kayak kaset. Wah, kita mundurin waktunya, nggak iso. Jadi menurut Hannah Arendt, kalau tindakan manusia itu terjadi di ruang publik dan mengganggu publik, maka ada solusinya, yaitu pengampunan atau memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti itu harus dua belah pihak, antara yang dimaafkan dan yang memaafkan. Itu namanya rekonsiliasi. Kenapa harus ada rekonsiliasi? Ya karena tindakan manusia itu nggak bisa ditarik. Maka itu saya nyaranin Anda, ini kan calon pemimpin ini, dari 10 orang ini, 5-6 tahun lagi, 10 tahun lagi Anda itu pasti jadi pemimpin apapun. Feeling saya nggak pernah meleset. Ada di antara Anda ini 2-3 orang jadi orang hebat nanti. Nah, pesan saya satu sebagai guru Anda, ingat omongan saya, tindakan itu tidak bisa diulang. Makanya Anda hati-hati kalau ngomong depan orang, nanti Anda kena masalah loh. Karena itu hati-hati kalau kita bertindak di ruang publik. Maka coba Anda lihat, kenapa ada audit? Karena kalau dipublikasikan oleh akuntan internal, laporan keuangan langsung dipublikasikan, nggak diaudit, itu nggak bisa ditarik lagi loh. Ada kasus yang paling memalukan di Indonesia, yaitu re-audit PT Telkom. Anda cari itu datanya. Re-audit PT Telkom itu memalukan seluruh peradaban negara ini. Udah dipublikasikan salah. Kasus kedua apa? PT Garuda. Nah, coba Anda baca itu, kasus PT Garuda itu. Udah dilaporin ke publik, tapi salah. Udah nggak bisa diulang. Orang udah dilaporin kok. Ya yang ada tersangka. Kemudian apa lagi? Asuransi Jiwasraya juga sama. Laporannya udah dilaporin, tapi ditarik lagi, jadi ada 3 laporan, 4 laporan. Ya bisa kena hukum. Itu akibatnya. Jadi ingat, ada 2 hal.
hampir mendekati akhir kuliah kita. Pertama, masa depan tidak bisa diprediksi. Kalau dia nggak bisa diprediksi, apapun yang Anda lakukan, Anda sebagai leader, pesan saya hari ini, buat komitmen. Kamu janji nggak? Tanda tangan di atas metra ya. Sanggup nggak? Maka coba Anda lihat bank itu. Bank itu kalau Anda minjem, dia minta jaminan macam-macam. Itu sebenarnya apa? Dia minta janji Anda untuk membalikan duitnya atau penjol. Pinjaman online. Pinjaman online itu kalau Anda masukkan KTP, klik. Utangnya 6 juta, duitnya cair 2 juta. Akhirnya preman yang datang. Nah, itu kekerasan. Maka beda antara Anda nyimpan ke bank dengan Anda pinjam duit ke bank. Kalau kita nyimpan uang di bank nggak nanya macam-macam. Karena dia lembaga yang memiliki kepercayaan trust. Tapi kalau kita pinjam ke bank, kita belum punya trust. Karena tidak bisa diprediksi perilaku orang, maka bank membuat janji komitmen. Janji komitmen itu ya telusuri rumahnya di mana, kartu keluarganya mana, penghasilannya mana, ditanya semua. Nggak bisa langsung pinjam begitu aja. Karena masa depan tidak bisa diprediksi. Itulah alasan audit itu penting, alasan akuntansi itu penting. Untuk mengecek janji yang sudah dibuat oleh direksi, bertanggung jawab kepada pemilik modal. Itulah fungsi akuntansi. Yang kedua alasannya, karena kalau udah salah tindakan itu nggak bisa diulang. Kalaupun diulang, biaya yang keluar lebih besar. Jadi salah ambil keputusan itu menghilangkan sumber daya dan menjadi beban. Nah, itu yang disebut dengan tindakan manusia tidak bisa diulangi. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah rekonsiliasi. Contohnya antara negara kita ini dengan nuduh-nuduh PKI itu. PKI bilang kami yang dibantai, tapi negara bilang iya kamu juga bantai jenderal banyak. Nggak ada rekonsiliasi, harusnya dimaafkan supaya kita bisa ringan masa depan. Udah dilupakan saja. Pengampunan ya, atau rekonsiliasi. Hannah Arendt itu saya ambil sebuah quotes ya yang sangat bagus menurut saya. Forgiveness is a key to action and freedom. Jadi memaafkan adalah kunci tindakan dan kebebasan. Jadi jangan dendam ya. Kalau dendamnya sehari aja atau ya jangan lama-lama. Kalau ada teman berkhianat ya sudah. Lupakan aja. Kalau Anda ingat-ingat itu yang berkhianat juga udah lupa kok. Buat apa? Jadi mengampuni itu juga penting sehingga Anda tidak mengalami luka batin. Nah, itu yang disebut oleh Hannah Arendt, forgiveness is a key to action and freedom. Nah, itu kira-kira ya, penting ya. Jadi paham ya, kenapa institusi laporan keuangan dan lembaga tadi memerlukan laporan yang baik atas modal yang mereka pakai. Pertama, masa depan itu tidak bisa diprediksi. Kedua, bahwa waktu, nilai uang itu penting. Karena tindakan yang salah itu nggak bisa diulang. Anda lihat yang namanya pemerintah ya, jangan kasih kasus swasta terus ya, gantian sekarang. Yang namanya Wisma Hambalang di Bogor itu, coba Anda lihat. Itu karena tindakan salah. Nggak bisa diulang lagi. Dana Hambalangnya udah rugi. Yang disebut mangkrak, proyek mangkrak. Katanya sekarang juga kereta api Bandung-Jakarta itu ada berpotensi mangkrak. Ya itu sudah. Itu akibat apa? Akibat tindakan yang sudah kita lakukan itu tidak bisa diulang. Yang kedua, masa depan tidak bisa diprediksi. Halaman berikut. Maka itu dari dua kondisi tadi Hannah Arendt menyarankan kalau dianggap laporan keuangan itu sebagai pertanggungjawaban publik. Yang pertama, tindakan ucapan di ruang publik itu harus hati-hati.
Yang kedua, kata Hannah Arendt, saling memahami, berbagi, saling mendengar, didengar, dilihat, dan saling memandang. Itu disebut wilayah publik karena ada kegiatan saling kontrol satu dengan yang lain. Maka ruang publik harus dirawat dengan baik melalui aturan, norma, kodifikasi, dan seterusnya. Nah, ruang publik atau kasus Enron, WorldCom, dan perusahaan-perusahaan besar, ada Panama Paper, ada Pandora Paper, ada apa namanya, macam-macam paper itu. Kalau Anda baca di koran, itu artinya runtuhnya publik jika terjadi isolasi kekuasaan. Nah, maka ruang publik itu harus ada polaritas, perbedaan satu dengan yang lainnya. Karena perbedaan itu tadilah yang mengakibatkan halaman pertama. Kenapa? Tidak bisa diprediksi. Coba Anda bayangin, besok jam 9 kurang 10 menit, coba saya tanya, Anda lagi duduk di mana, menghadap kemana, mikir apa, pegang apa? Nggak ada yang tahu loh mas. Jangankan itu, 3 jam lagi Anda nggak tahu Anda itu di mana sekarang, mikir apa, lagi ngapain. 3 jam lagi nggak ada yang tahu. Itu artinya manusia tidak bisa diprediksi. Kedua, tindakan manusia tidak bisa diulangi kalau sudah terjadi. Itu dari saya ya hari ini, cukup. Yang lainnya silakan Anda baca ya, kesimpulan-kesimpulan belakangnya. Tapi intinya yang paling penting itu dari Hannah Arendt ada 2 hal tadi ya. Karena ini udah 1 jam persis ya. Saya rasa dari saya cukup ya. Silakan kalau yang ditanya, kalau nggak ada saya akhiri ya. Mohon maaf lain kali kalau minta kuliah ya hari Kamis atau hari Jumat, sebab saya harus nyiapin kamera yang baik, harus nyiapin posisi ya. Saya kalau buru-buru ya jadi kurang maksimal ya. Saya minta maaf juga ya. Ya mungkin Anda sibuk, ya mungkin teman yang lain tidak harus ketua kelas. Ya, tidak harus ketua kelas juga. Mungkin ketua kelas juga lupa ya. Jadi tolong sama-sama